Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sohobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang perbandingan antara permainan di kontes sama permainan di arena pro. Bagaimana kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing, sehingga para penghobi bisa memilih kira-kira mana yang cocok untuk menjadi wahana atau tempat penyalur hobi yang pas buat kawan-kawan sehobi. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita akan ulas dan kita bahas satu persatu. Pro bagaimana, kontes bagaimana. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita mulai tanpa terlalu banyak basa-basi, biar waktunya cukup, tidak terlalu panjang dan tidak membosankan. Yang pertama kita bahas adalah jelas permainan yang istilahnya sudah melegenda ya, dari zaman Majapahit dulu sudah ada mungkin arena pro. Jadi arena pertarungan yang sesungguhnya, di mana kedua ekor ayam harus berlaga dan saling mengalahkan tanpa ada pengamanan atau bungkus jalu, dengan durasi permainan ya antara 3 air sampai 6 air tergantung kepanitiaannya masing-masing. Itu salah satu keuntungannya ya kawan-kawan. Keuntungannya adalah kita benar-benar bisa menunjukkan kualitas ayam yang sebenarnya. Karena apa? Karena durasinya panjang. Jadi benar-benar ayam itu harus dipersiapkan matang-matang. Walaupun di awal mungkin ayam yang menguasai, tapi kalau kalah lot atau kalah otot, nanti pada akhir-akhirnya gembos dan justru malah balas dikuasai seperti itu. Itu keunggulannya kalau kita benar-benar bisa rawat ayam dan ayam kita benar-benar sudah terlatih. Itu keunggulannya di situ. Mungkin di awal-awal ya buat asor lah istilahnya, tapi nanti kalau kuat, tadanya bagus, pada akhirnya nanti naik jadi unggul. Karena lawan yang unggul pertama mungkin kurang umurnya kalah atau ototnya belum maksimal, itu bisa terjadi. Itu satu keunggulannya. Keunggulan yang kedua adalah tentu di taruhan ya kawan-kawan. Taruhan bisa bolak-balik. Sering kita sebut kalau di Jawa itu gorengan. Ini kalau gorengan itu paling seneng botoh pinggiran kawan-kawan. Bolak-balik. Yang bener prediksinya ya bisa mendulang keuntungan luar biasa. Kanan kiri dapat lah. Menang yang ini dapat, menang yang satunya juga dapat. Tapi kalau yang salah pilih, salah prediksi, kanan kiri setor. Jadi pilih unggul salah, pilih unggul sini lagi salah lagi. Aduh, itu istilahnya tinggal nunggu waktunya jadi kasir, bayar kiri kanan. Seperti itu. Jadi asiknya di permainannya di situ itu. Jadi kadang kita kalau main di arena pro, ini sedikit tips ya kawan-kawan, saya tidak mengajari di perjudiannya, enggak, cuma sedikit tips saja. Jangan terlalu serakah. Karena apa? Saya sudah mengalami sendiri. Ketika ayam saya pertama masuk itu dibuat asor, sudah di istilah Jawa ini ditelu, di 3. Jadi lipatannya sudah 3, 100.000 dapat 300.000. Itu ayam baru ngair. Itu banyak sekali yang ngejar, karena saya kalau ke arena cuma kalau bawa ayam. Jadi saya nggak tahu pasti info di arena itu perkembangannya seperti apa. Ternyata ayam yang saya lawan itu 2 kali menang tidak pernah ngair. Jadi ayam muda jalu jagung punya saya jalu cekrek, itu baru ngair sudah di 3 sama botohnya. Pertama saya pede, oke, saya asor 3. Dia kejar lagi, tambah lagi. Saya waktu itu cuma 500.000 asornya. Mainnya pangkalnya tengah 1.100. Pas saya ngair udah di 3, 500.000. Kejar lagi botohnya 1.000 mas, saya 3.000.
atau 2.000 sekalian. Saya mikir, di situ saya justru mikir terusan, wah kenapa ayam jalu kok dia nekat banget ngejar taruhannya kan seperti itu. Udah 500 aja Pak. Oke. Begitu saya masuk arena, foto-foto pinggiran kayak istilahnya dapat bancaan. Mengejarnya luar biasa. Mas saya 4 mas, saya 4. 1:4 loh. Ayam belum tarung loh, 1:4. Saya 4 mas, 1.000 mas, 1.000 mas. Oke 500 aja. Oke 500, di 500. Dikejar lagi, tak 5 mas, 1:5. Itu ayam belum tarung. Oke 500.000. Mentok itu di 1.5. Jadi ayam belum tarung saya sudah di 3 500.000, di 4 500.000, di 5 500.000. Ayam tarung dadat. Akhirnya balik, punya saya unggul. Ayam lawan itu memang pukulannya bagus, ngebek sekali. Cuma punya saya kan pakai jalu ya. Jadi jalu nggak ada obat. Jadi dua air masuk ke 3 air itu sana sudah montong. Ayam sudah turun kepalanya. Cuma paruh ayam saya nyeplek. Jadi apa ya? Linu mungkin ya, nggak bisa menyelesaikan, nggak cepet-cepet. Itu banyak sekali yang mau balik istilahnya, mau balik ikut saya, mau balik ke ayam saya lah istilahnya. Sini tak balik, aku dikit-dikit biar dapat pulian. Tadi yang milih unggul lawan itu notoi ayam saya. Harusnya saya balikkan sedikit aja, misalnya 1 juta aja. Saya ambil musuhnya itu sampai di 7. Unggul punya saya itu di 7. Itu saya cuma balik 100.000 tok. Karena saya yakin optimis sudah kondisinya udah A1 ya. Ayam saya udah di atas angin lah. Cuma saya pertimbangannya terlalu serakah, dalam artian wah ini kalau menang dapat banyak banget ini. Di 4, di 3, di 5, 500-an semua. Saya cuma balik 100.000 di 7 unggul saya. Kalau tak balik 1.000 itu udah nggak ada kalahnya. Cuma ya itu namanya nasib ayam itu kan ibarat kalau di arena itu namanya diasuransikan ya. Harusnya kita balik sedikit buat asuransikan. Jadi misalnya ayam kita kok apes, itu tetap ada pulihan dikit-dikit lah, nggak remuk-remuk kali itu dompetnya. Permainan di arena seperti itu. Cuma karena saya terlalu serakah, yakin menang itu, dapat sekali jadi ayam saya keok malah. Saya yang jadi kasir. Akhirnya ya cuma dapat balikan 700.000. Nah itu salah satu cerita aja ya kawan-kawan. Itu keunggulan di arena pro. Kita bisa bolak-balik main pinggirannya, taruhannya, itu keunggulannya di situ. Kalau kita pinter, jeli, analisa ayam, kita bisa dapat hasil banyak dengan modal yang sedikit. Jadi misal kita asor kiri kanan gitu, wah dapatnya banyak. Itu ibarat modal 5 juta kita bisa dapat 15, bisa dapat 10 juta seperti itu. Itu keunggulannya di pro. Terus keunggulan lainnya lagi, kalau di arena pro kita gandengannya bisa milih. Nah, jadi ayam kita seperti apa, doyanannya seperti apa, bisa milih karena alternatifnya kan banyak. Gandengan di situ kan banyak. Kita bisa milih. Misalnya ayam ini senangnya kalah tinggi dikit, oke kita cari gandengan yang kalah tinggi dikit nggak apa, tapi kita menang bau atau kita menang jarum, seperti itu bisa. Kalau di kontes kan nggak bisa karena berdasarkan timbangan. Itu keunggulan lainnya. Terus keunggulan ketiga, keunggulan selanjutnya, kayaknya keunggulannya itu aja lah. Gak usah banyak-banyak. Nah ini sekarang kita bahas di arena kontes. Arena kontes keunggulannya satu, benar-benar penghobi itu bisa menikmati hobinya. Jadi bisa nonton dengan puas tanpa ada rasa was-was. Karena apa? Legal, ada perizinannya. Misal pun ada apa-apa, panitia pasti yang bertanggung jawab. Beda dengan arena pro ya, tetap harus ada latihan lari tiap hari untuk persiapan. Jadi acara kejar-kejaran itu sudah dipastikan suatu saat akan mengalami acara kejar-kejaran. Jadi kita harus rutin latihan lari, khususnya lari sprint ya. Jadi cepat gitu, brabat gitu kalau ada suara ledakan sedikit itu langsung brabat gitu. Biar nggak terkejar. Latihan juga lompat jauh atau lompat tinggi karena kita tidak jarang kita harus melompati
selokan, melempati sungai seperti itu, karena arena biasanya kan di kebun-kebun ya. Jadi begitu ada ledakan, was, lompat sungai, lompat selokan, itu lompat pagar, itu udah biasa seperti itu. Terus satu lagi latihannya lari, lompat, sama kamuflase. Jadi kadang kita kamuflase tahu-tahu di sawah ngambilin rumput atau apa, itu kamuflase. Jadi ketika kejar-kejaran kita bisa berkamuflase menjadi warga lokal seperti itu. Tuh kalau untuk keunggulannya di kontes lebih aman karena legal ya kawan-kawan. Dua, keunggulannya itu kita tidak usah teriak-teriak main pinggiran, tapi hadiahnya sudah minimal 2 kali lipat dari pendaftarannya, seperti itu. Contohnya kemarin itu pendaftaran 550.000, itu dapatnya 1.600.000, kan lumayan kawan-kawan. Mainnya cuma 2 air loh, main 2 air dapat 1.600.000, modal 550. Nah itu lumayan. Kalau di arena pro kan enggak, kalau kita nggak main pinggiran rugi ya. Kalau main 550 sama-sama segitu misalnya, itu dapatnya cuma 1 juta. Potong kiri kanan kan 10%. Seperti itu uang airnya. Jadi ke arena kontes tanpa main pinggiran pun hasilnya lebih menjanjikan. Yang ketiga, untuk main di kontes itu kebanggaannya lebih mantap ya kawan-kawan. Karena ada piala juga itu, seperti di belakang seperti itu, piala. Walaupun nominalnya kalau kita beli juga nggak mahal-mahal banget, paling 50.000 udah dapat. Tapi kebanggaannya kawan-kawan, kebanggaannya luar biasa. Jadi kita bisa pegang pialanya itu, itu jadi udah nilai plus tersendiri kalau bagi saya. Istilahnya yang sudah umur seperti ini, kalau mau main kejar-kejaran terus capek ya kawan-kawan. Nggak enak juga sama teman-teman nanti kalau tiap hari harus kejar-kejaran dan kurang menikmati secara hobi. Jadi saya lebih senang kalau untuk saat ini ke kontes, cari amannya ya, bisa menikmati hobi, santai, ketemu kawan-kawan. Kalau menang ada rasa kebanggaannya yang lebih. Walaupun sekarang juga di arena pro sudah mulai banyak yang pakai piala kawan-kawan, untuk kemenangan tercepat biasanya. Misalnya nggak sampai 1 air, cuma 5 menit atau 10 menit menang, itu biasanya dapat trofi. Panggilan undangan, main undangan di Jogja itu tidak saya sebut ya namanya, maaf, ini kode etik penghobi, tidak perlu kita sebut namanya. Kalau channel lain ada yang dengan bangga sebut main di arena ini, main di arena ini, ininya nggak begitu kepake kawan-kawan. Karena apa ya, kita tahu sendiri lah, arena pro itu bukan arena legal, itu melanggar hukum. Kalau kita sebut-sebut di media sosial, itu sama saja kita membahayakan hobi kita sendiri, membahayakan teman-teman kita sendiri, seperti itu. Jadi cukup main-main aja lah, nggak usah diekspos di media sosial, itu kampungan. Kalau arena kontes itu oke lah, legal. Itu pun saya nggak berani sebut alamatnya. Silahkan hubungi panitia, tanyakan. Kalau panitia oke, kalau panitia istilahnya mengizinkan, kalau enggak kan saya yang repot nanti kalau misalnya ada permasalahan apa. Walaupun udah izin kan sama aja juga tidak bisa sepenuhnya aman ya, dalam artian untuk kelanjutannya kan kita menjaga. Mohon maaf kalau kawan-kawan yang tanya alamat, saya kasih kontak panitianya, silahkan tanya ke panitia seperti itu. Karena saya cuma sama-sama peserta, kita saling menjaga lah. Sebagai peserta kita saling menjaga keberlangsungan acara kontes itu biar aman, terkendali, bisa menjadikan tempat atau wahana dalam kita menyalurkan hobi. Itu udah mantap sekali. Oke, keunggulan yang lain di kontes itu mainnya ayam cuma 2 air, maksimal 3 air ya. Maksimal 3 air, dan ada pengamannya bungkus jarum. Jadi walaupun misalnya kalah, itu ayam tidak rusak. Kalah cuma dalam hitungan poin kok, tidak keok. Kecuali kalau ayam Anda keok, nah itu ya sama aja. Arena pro maupun kontes kalau keok ya udah nggak dipakai. Tapi kalau cuma kalah poin kan nggak masalah. Karena memang yang ketemu itu ayam bagus, ketemu ayam bagus di acara kontes. Tapi paling nggak kan luka-lukanya nggak parah. Kalau arena pro menang pun kita kadang berantakan ayamnya, apalagi main jalur segini.
kadang kan nggak mungkin ayam nggak jalan. Kita menang tetap ada luka-luka jalu. Kalau nggak bisa nyembuhinnya juga resiko kematian, sayang. Jadi mainnya durasinya lebih pendek, hadiahnya lebih besar, ada tropinya, ada kebanggaannya, dan resiko kerusakan ayam lebih bisa diminimalisir. Itu keunggulan di arena kontes. Terus apa lagi ya? Kalau untuk kelemahannya ya itu tadi kawan-kawan, kalau di kontes tidak bisa milih gandeng. Jadi gandeng hanya berdasarkan timbangan. Walaupun ayamnya gandengannya begini 7-10, tapi kalau bobotnya sama tetap main. Dan jelas kita nggak bisa milih ayam kita itu kesukaannya dapat yang seperti apa, itu nggak bisa milih. Jadi sudah gandeng ya gandeng, mau nggak mau main sama itu. Jadi kadang kita menang itu, kalau saya tidak terlalu membanggakan lah. Ayam saya menang itu tidak terlalu membanggakan. Ya alhamdulillah aja istilahnya, keberuntungan bagi saya karena mendapatkan gandeng yang pas atau sesuai dengan doyanan ayam saya, cuma seperti itu. Jadi nggak bisa kita membanggakan. Ayam bagus pun, contohnya kemarin yang saya di Boyolali, saya anggap ayam saya istimewa, itu yang namanya assassin itu. Cuma karena dapatnya gandeng ayam lebih bagus ya kalah, ya udah nggak masalah seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu dapatnya seperti apa di arena, karena kita nggak bisa milih. Kalau di arena pro kan jelas, kalau kalah ya berarti goblok cari gandengannya aja. Seperti itu. Jadi botoh harus pinter milih gandengan kalau di arena pro. Jadi ayam sendiri juga bawa yang bagus, dasar ayamnya. Yang kedua rawatannya bagus. Yang ketiga nyari gandengnya harus pinter. Jadi ayam ini kesukaannya seperti apa, carikan yang sesuai. Kalau di arena pro seperti itu. Terus yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah teknik mengairi. Jadi mengairi ayam itu harus, kalau botoh harus benar-benar menguasai. Ayam nafasnya berantakan, harus seperti apa menyikapinya. Jadi ayam unggul harus seperti apa, itu beda-beda ya. Kalau untuk di awal sih it's okay. Untuk airan awal it's okay, harus dingin sampai gigil biar benar-benar performanya bagus. Tapi kalau udah satu air mau masuk ke dua air, itu kita harus menyesuaikan ayamnya. Ayamnya posisi asor, ayam posisi unggul, itu beda tekniknya airnya. Kalau salah-salah itu nanti akan bertukar posisi ya kawan-kawan. Teman saya dulu pernah ada main di arena, cuma karena nggak bisa ngair, ayam unggul ngairnya basah banget, terlalu basah. Akhirnya airan berikutnya dia nggak, mukulnya terlalu berat naiknya, akhirnya balik posisi dia jadi asor malah kalah. Nah, seperti itu contohnya. Jadi harus teknik ngair itu penting ya. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini ya kawan-kawan. Itu salah satu yang perlu saya sampaikan untuk perbandingan laga di kontes maupun di arena pro. Jadi kawan-kawan bisa membandingkan sendiri mana yang lebih cocok dengan karakter kawan-kawan untuk, wah ini saya lebih cocok di pro nih, wah ini saya lebih cocok di kontes nih. Monggo silahkan dipertimbangkan sendiri. Saya cuma menyampaikan keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bisa analisa pertimbangan ada di kawan-kawan sendiri. Kalau saya pribadi untuk saat ini dengan kondisi saya yang sudah umur, sudah tua dan nggak bisa lari-larian, saya lebih seneng di arena kontes. Ya, santai lah untuk menikmati hobi. Saya udah nggak ngejar nominal kemenangan, jadi tidak ngoyo untuk cari duitnya di arena, enggak. Jadi lebih pengen menikmati hobinya, jadi saya lebih seneng di kontes seperti itu. Terima kasih ya kawan-kawan bagi yang sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah dukung terus channel Prabu Farm, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan postingan-postingan dari channel Prabu Farm. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.